Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang saat ini sedang kita rasakan bersama, yaitu nikmat bisa hadir duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita amalkan di pagi hari ini kita mendapatkan kebaikan dan kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di majelis ini merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada kita semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Berarti ciri Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk kepada kita saat kita tidak mau belajar agama. Ciri dan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk kepada kita saat kita jauh dari yang namanya majelis ilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ada di majelis ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang semestinya kita jaga, nikmat yang semestinya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu di antara zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah pada hafal doa ini? Anak-anak TPA, anak-anak PAUD itu sering diajarkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini termasuk zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Sehingga para ulama sangat menganjurkan ya zikir ini dipraktekkan ya minimal setiap kita pagi ya masuk di pagi hari ba'da salat subuh. Selain membaca zikir-zikir yang lain, hendaknya kita juga membaca
kalimat zikir ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku rela, aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho, aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita akan pelajari tentang lafaz zikir ini. Jadi di sini ada tiga hal yang mesti kita ridhoi dengan sebenar-benarnya keridhaan. Ridho itu amalan apa, Ibu? Kalau ridho itu di mana tempatnya? Saya ridho. Nah, ridho itu tempatnya di mana? Di mulut, di hati, atau di mana? Di hati. Ridho itu amal qalbiyah. Ridho itu adalah amalan hati. Kalau orang itu ridho, berarti hatinya lega, batinnya lapang, dadanya lebar. Begitu kan? Nah, di sini kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meridhoi 3 perkara di pagi hari. Di pagi hari kita sudah diajari bagaimana melapangkan hati, ya kan? Doa bangun tidur apa, Bu? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, di pagi hari kita sudah diajari pertama kali yang kita sebut namanya adalah Allah. Pertama kali yang kita lakukan adalah puji syukur kepada Allah. Artinya apa? Pertama kita buka mata, kita sudah diajari untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu hatinya lapang. Ya kan? Kemudian di pagi hari kita juga diajari untuk melafazkan kalimat zikir ini. Meridhoi 3 perkara. Artinya apa? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita supaya melapangkan hati, merelakan batin untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita yang disembah dengan sebenar-benarnya peribadatan. Kemudian kita juga dibimbing untuk meridhai Islam sebagai agama kita, karena hanya Islam agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kalau kita pertahankan dengan jiwa dan raga kita semasa hidup kita di alam dunia, kemudian kita bawa mati, maka ibu yang dirahmati Allah, ada harapan besar untuk kita bisa selamat setelah nanti kita mati. Ibu, kalau kita mati, apa yang terjadi pada diri kita? Apa, Bu? Ada yang pengalaman? Belum. Kalau kita mati, ngapain setelah kita mati? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Iya, itu semua tahu. Maksudnya kalau kita mati setelah dikuburkan itu ada apa? Itu kan tanda tanya itu. Supaya kita itu benar di dalam menjalani hidup. Bahwa ternyata ada pertanggungjawaban setelah kematian. Orang mati bukan mati begitu saja. Kita sebagai muslim diajari akidah, keyakinan. Bahwa kalau orang sudah mati nanti akan difitnah. Fitnah itu ujian. Nanti ada ujian di alam kubur. Soal ujiannya ada berapa, Bu? Soal ujiannya ada berapa? Belum ada yang pengalaman ya? Iya.
Tapi harus tahu supaya kita bisa menjawab. Apa soal ujian di alam kubur? 3 pertanyaan. Nanti kita akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat ini akan menanyai kita semua. Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Dan siapa nabimu? Ibu bisa jawab gak 3 soal ini? Bisa jawab, Bu? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Jawabannya siapa? Allah. Siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad. Kemudian apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Saat ini alhamdulillah 3 soal ini mudah sekali dijawab. Namun apakah di sana nanti saat kita masuk di liang kubur, saat kita masuk di alam kubur, saat kita berada di alam barzah, apakah semudah itu kita menjawab? Semoga begitu. Tapi ternyata itu bukan perkara mudah. Namun insya Allah, Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Makanya ilmu tentang Allah, mengetahui Allah, makrifat kepada Allah, ilmu makrifat kepada agama Islam, ilmu tentang makrifat kepada Nabi Muhammad, ini semulia-mulianya ilmu. Kita sebagai muslim, Ibu, tidak boleh tidak ngerti tentang Allah. Tidak boleh tidak ngerti tentang Islam. Tidak boleh tidak ngerti tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini nanti menjadi 3 soal ujian yang Allah ujikan saat kita di alam kubur. Dan soal ini bukan soal kuis yang setiap orang begitu mudah menjawabnya. Tapi ini soal yang mengandung sebab akibat. Maksudnya apa? Kalau kita di dunia tidak pernah mau kenal dengan Allah, kalau kita di dunia tidak mau pernah kenal dengan dinul Islam, kalau saat kita di dunia tidak pernah mau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan harap kita bisa lulus dari ujian malaikat Munkar Nakir. Ini kasih sayang Allah ya. Soal ujiannya dikasih tahu, jawabannya pun dikasih tahu. Rincian jawabannya, bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam, itu dipaparkan, dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah menurunkan Nabi dan Rasul, dengan cara Allah menurunkan Alkitab yang akan membimbing dan menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 perkara ini mesti kita syukuri, mesti kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Pertama tadi, kalimat raditu billahi rabba. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki Rabb, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akan bahas dan kita akan kaitkan dengan pelajaran kita. Pelajaran apa ini, Bu? Pengajian ini? Parenting ya. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita punya Tuhan, punya sesembahan yang disifati dengan sifat rahmat. Apa nama Allah yang mengandung sifat rahmat? Ada yang tahu, Ibu? Hari-hari kita baca. Nama Allah yang menunjukkan sifat kasih sayangnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman itu terulang penyebutannya 57 kali di dalam Al-Quran. Kemudian nama Allah Ar-Rahim penyebutannya terulang sampai 123 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memang zat yang maha
pemurah lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Nah, kita bersyukur kepada Allah punya sesembahan yang ternyata Maha mengasihi dan Maha menyayangi. Ditambah lagi kita juga bersyukur dengan agama kita, agama Islam. Agama Islam itu dijuluki dengan julukan Dinur Rahmah. Dinur Rahmah itu apa artinya? Agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada agama yang paling detail dan terperinci mengajarkan yang namanya kasih sayang, yang namanya rahmat, kecuali agama Islam. Makanya dijuluki dengan Dinur Rahmah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Kita memiliki Nabi dan Rasul yang juga digelari dengan Nabiyur Rahmah. Nabi yang sangat penyayang, Rasul yang sangat pengasih kepada umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan supaya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini ya. Jadi kita punya Allah yang Maha Pengasih, punya agama Islam yang dijuluki agama yang penuh kasih sayang. Kita juga punya Nabi yang dijuluki Nabiyur Rahmah, Nabi yang sangat pengasih dan penyayang. Baik. Kemudian yang keempat, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki cerminan dan keteladanan yang sangat super ideal di dalam memahami, mempelajari, meyakini, mengamalkan, bahkan mendakwahkan Islam. Siapa mereka ini? Yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Di mana ternyata para sahabat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmah, sifat yang penuh kasih sayang. Allah sebutkan di surat Al-Fath ayat yang ke-29, "Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum." Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Siapa yang bersama dengan Nabi? Para sahabat. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kufar. Ini karakter mereka pertama. Mereka itu sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum. Mereka itu berkasih sayang dengan sesama mereka. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka itu adalah teladan kita. Mereka itu generasi terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah anak didiknya langsung ya dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini sejatinya adalah produk tarbiyahnya Rasulullah. Jadi ibu, pendidikan, hasil pendidikan Nabi, nah itulah generasi sahabat yang dikatakan sebagai khairu ummah, ya, sebaik-baiknya umat, yang dikatakan khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Masya Allah. Maka di dalam dunia pendidikan, tidak ada metode yang paling mujarab, tidak ada metode yang paling baik kecuali metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah produk tarbiyahnya, produk pendidikan Nabi itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari sini kita memahami bahwa sifat rahmat, sifat kasih sayang itu merupakan prinsipnya Islam. Maka ibu, tuduhan keji kalau kemudian radikalisme itu difitnahkan kepada kaum muslimin, itu oknum saja. Islam itu tidak mengajarkan radikalisme. Islam itu dinur rahmah. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangankan sesama manusia, ya, binatang saja aman. Binatang saja aman di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita kan diajari ya, adab diantaranya ada buang hajat, buang air kecil tidak boleh di lubang binatang. Kenapa? Karena bisa mengganggu binatang. Kita diajari adab bagaimana supaya tidak mengganggu malaikat. Kita diajari adab supaya tidak mengganggu bangsa jin. Kita diajari adab supaya tidak mengganggu sesama manusia. Kita diajari adab di dalam Islam bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk Allah yang lainnya. Jangan mengganggu tumbuh-tumbuhan. Ya, jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, hutan ditebangi, akhirnya gundul, akhirnya kemudian madarat bagi manusia. Ya, lautnya dirusak, itu ditentang oleh Islam. Ya, kita diajari binatang itu akan aman di tengah-tengah kaum muslimin, hutan akan aman, barakallahu fikum, laut akan aman, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua akan aman. Kenapa? Karena kita diajari bagaimana berkasih sayang dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimin untuk berkasih sayang dalam segala hal, juga dalam segala tindakan. Semakin lemah seorang makhluk, maka curahan kasih sayang kepadanya mesti lebih besar dan kelembutan kepadanya lebih dituntut lagi. Contoh ibu, kita diajari di dalam Islam bagaimana memberikan dan mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada anak yatim. Anak yang tidak yatim saja, ya, kita berkasih sayang, dianjurkan, ya, dituntut untuk memberikan curahan kasih sayang kepadanya. Bagaimana lagi anak yatim? Jelas anak yatim lebih lemah ya daripada anak yang punya ibu dan bapak. Begitu kan? Sehingga di dalam Islam kita itu dilarang menghardik anak yatim. Kita dilarang berbuat jahat kepada anak yatim. Ayatnya sering ibu-ibu baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau bertindak sewenang-wenang. Lihat, Islam itu sampai mengajari seperti itu. Semakin lemah ya sosok makhluk, maka semakin kasih sayang itu harus kita curahkan lebih kepadanya. Siapa lagi ibu makhluk lemah? Siapa lagi makhluk lemah selain anak yatim? Siapa bu? Siapa makhluk lemah? Ada ayat summa radadnahu asfala safilin. Siapa asfala safilin itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Begitu kan? Tumbuh berkembang dewasa sempurna, fisik dan mentalnya, fisik dan akalnya, jiwa dan raganya. Setelah itu apa yang terjadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat selanjutnya apa tadi? Apa bu? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kesempurnaan fisik dan jiwa manusia itu, kami kembalikan kemana? Asfala safilin, ke tempat yang rendah. Maksudnya apa itu?
Maksudnya apa Ibu? Setelah kita dewasa, nanti kita jadi apa? Hah? Ibu apa Bu? Dijawab aja, ini bukan khutbah Jumat ya. Ya, itu dia. Setelah manusia disempurnakan penciptaannya, penyempurnaan fisik dan mental manusia itu usia 40 tahun. Jadi Ibu, kalau sekarang usianya 40 tahun, itu di puncak kesempurnaan. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ya, bahasa lainnya, orang itu kalau sudah kepala 4 sudah ajeb. Sudah ajeb dia. Kalau belum kepala 4, masih masa-masa muda, masih bisa goyang-goyang. Kadang ke sini, kadang ke sana. Tapi kalau sudah usia kepala 4, dia ajeb. Ajeb di atas apa? Tergantung masa mudanya. Ada yang ajebnya di atas keburukan, ada yang ajebnya di atas kebaikan. Tapi dia sudah ajeb. Itu puncak kesempurnaan manusia. Setelah itu manusia akan dikembalikan oleh Allah ke tempat rendah. Maksudnya apa? Turun gunung dia. Masuk usia 41, 42, 43. Semakin menguat atau semakin melemah? Ibu, semakin tua itu semakin kuat, semakin melemah? Melemah jelas. Ya, di sini nggak ada orang tua sih ya. Ada yang sudah kepala 6 di sini? Nggak ada yang ngaku. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi di antara makhluk Allah yang lemah siapa? Orang tua. Orang tua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia semakin tua, maka curahan kasih sayang kepadanya harus lebih dicurahkan. Itu ajaran Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan di riwayat Imam At-Tirmidzi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati menyayangi yang lebih tua. Anak kecil disayangi, orang tua juga semakin tua mesti dikasihani. Ibu, berbakti kepada orang tua di masa orang tua itu masih muda, dengan berbakti ke orang tua di masa orang tua itu sudah lansia. Kira-kira berat yang mana Bu? Berat yang mana? Berat menghadapi orang tua kita yang sudah lansia. Kenapa itu? Kenapa? Tantangan godaannya lebih berat. Pernah nggak ibu dibuat kesel sama orang tua ibu yang sudah tua sekali? Orang tua itu kalau sudah semakin tua biasanya kembali ke kanak-kanak, begitu kan ibu? Serba kepo, ya, pengennya ikut campur, baperan. Maksud anak begini, ditafsirkannya begitu. Ya kan ibu? Berarti berbakti kepada orang tua di masa tuanya itu lebih berat. Lebih berat. Godaan untuk kita bentak orang tua kita, godaan untuk kita marah kepada orang tua kita, itu lebih besar. Ya kan? Ditambah lagi, orang tua kita itu kalau sudah sangat lansia, kitanya juga sudah tua, anaknya juga sudah tua. Atau bahkan di puncak-puncak di mana anak itu banyak sekali kesibukan, banyak sekali kebutuhan. Ya kan? Cucunya makin pada gede, kesibukannya semakin padat. Maka banyak anak yang tidak lulus dari ujian berbakti ke orang tua di saat orang tuanya lansia. Mohon maaf, banyak anak yang tidak sabar menghadapi orang tuanya yang sudah lanjut. Kadang ketika dituntun setengah diseret, gitu. Jalan itu lama sekali, begitu ya.
diseret orang tuanya, ya kan? Kemudian kadang namanya orang sudah sepuh, gitu ya. Kadang sifat-sifatnya seperti kanak-kanak. Akhirnya kita saking jengkelnya nggak tahan, ngebentak orang tua. Lihat di dalam ayatnya Ibu. Apa surat ayatnya itu? Surat Al-Isra ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa ayatnya Bu? Lihat surat Al-Isra. Ayat berapa? Di surat Al-Isra ayat 20. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian ada kalimat ayat 23 ya, surat Al-Isra. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Perhatikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, pemeliharaan kita sebagai anaknya. Apa pesannya Allah? Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Uff itu Ibu satu ekspresi di mana dia itu tidak senang. Tidak mesti berupa kalimat. Sekedar, mohon maaf, wajah yang cemberut, ya, atau dipelototin. Pernah melototin orang tua Ibu? Gitu. Nah, itu sudah masuk ayat ini. Ya, sudah masuk ayat ini. Lihat, kalau kedua-duanya atau salah satu dari keduanya bersama kita di usia lanjutnya, apa pesan Allah? Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya uff. Ini berat Ibu. Ya. Kadang saking jengkelnya anak itu bukan sekedar ekspresi kejengkelan, tapi ngebentak orang tua. Ya. Bahkan sebagian anak begitu tega mukul orang tuanya. Bahkan mengerikan lagi, sebagian anak begitu tega meracun, membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari itu. Kemudian kata Allah, wala tanharhuma, janganlah engkau menghardik keduanya. Janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Harusnya Ibu bersyukur kalau kemudian orang tua kita itu di masa tuanya, di masa lanjutnya sampai nanti matinya ada di pangkuan kita sebagai anaknya. Itu jalan menuju surga. Ya. Kita mungkin tidak punya amal-amal hebat yang lain, tapi kita punya bakti ke orang tua. Ini sudah sangat luar biasa. Cukup ya menjadikan kita bisa selamat di kehidupan akhirat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ajaran Islam. Semakin orang itu lemah, maka semakin curahan kasih sayang itu harus lebih kita berikan kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita akan ambil kalimat yang disampaikan oleh Nabi, bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Kita sama anak jelas, anak itu lebih muda dari kita. Begitu ya. Bisa bedanya 20 tahun, bisa bedanya belasan tahun sama anak kita yang paling besar. Bisa juga puluhan tahun, begitu ya. Tergantung kita nikah di usia berapa. Kalau orang-orang dulu nikahnya muda-muda, usia 16, usia 17 sudah pada nikah. Jadi anak pertama
dengan ibunya paling bedanya 15 tahun, 16 tahun. Kadang ketika sudah pada besar itu seperti adik kakak, begitu kan? Nah, berarti anak-anak kita itu lebih muda dari kita. Nah, kita diajari bagaimana cara atau bagaimana bentuk menyayangi anak-anak kita. Ini ya selayaknya kita praktekkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara bentuk menyayangi anak adalah menciumi anak-anak. Menciumi anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Al Hasan bin Ali. Ya. Suatu ketika Nabi pernah menciumi cucunya, yakni Al Hasan bin Ali, ya, putra dari putri beliau Fatimah, putra dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau menciumi Hasan di samping seseorang yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi yang saat itu beliau ada duduk di situ. Kemudian Al-Aqra berkata, "Sesungguhnya ya Rasul, aku memiliki 10 anak. Di rumahku ada 10 anak. Namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Nah, ini kelewatan ya. Dia punya anak 10, tidak pernah ada yang dia cium anaknya ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi memandang Al-Aqra, kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kemudian di redaksi yang lain Nabi mengatakan, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi ibu, anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil, nah itu sering-sering diciumi, begitu ya. Tentu ciuman kasih sayang itu akan membangun chemistry antara kita orang tuanya dengan anak. Karena ada anak itu sama orang tua itu kayak teman saja tidak. Saking canggungnya. Orang tuanya canggung ke anaknya, anaknya canggung ke orang tuanya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Anak kita itu darah daging kita, maka sayangi mereka. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah sering-sering menciumi mereka. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering bercanda dengan anak kecil. Ibu, jangan sampai kita bisa bercanda sama teman, sama tetangga, tapi tidak bisa bercanda sama anak-anak. Ya. Ustaz, ibu saya jutek orangnya, jadi nggak bisa bercanda sama anaknya. Apalagi bapak saya, serem banget itu bapak saya. Ya, bapaknya nggak bisa bercanda sama anaknya. Ini nggak boleh terjadi. Ibu yang dirahmati Allah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair." Dahulu, kata Anas bin Malik, Nabi itu biasa bergaul bersama kami, sampai-sampai beliau pernah mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil, kata sahabat Anas. Apa yang dikatakan Nabi? Bercanda dengan anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Jadi anak kecil, adiknya Anas bin Malik ini punya burung, ya sejenis burung pipit. Kemudian Nabi bercanda dengannya, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Ini panggilan ke anak itu. Ma fa'alan nugair. Apa yang sedang dilakukan si nugair itu? Nugair itu burung kecil. Jadi Nabi bisa mencandai anak-anak kecil. Masa kita tidak bisa? Ya, anak orang dicandai, anak sendiri dijutekin, tidak boleh. Jadi bercanda dengan anak, bercengkrama dengan anak, ya, harus terbangun chemistry dari semenjak kecil. Anak di dalam buayan, di dalam pangkuan dan pemeliharaan kita. Jangan sampai nanti kelak sudah dewasa, anaknya canggung ke ibunya sendiri, ibunya canggung, sungkan kepada anaknya sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bentuk yang ketiga dari kasih sayang kepada anak, sering ngusap anak kecil. Apa yang diusap ibu? Kepalanya. Sering diusap.
Sebagian penelitian mengatakan kalau anak perempuan, saya lupa ya, antara anak perempuan dan laki-laki beda. Itu sering dipegang pundaknya, sering ditepuk. Gini. Kalau anak laki-laki, kalau tidak salah punggungnya. Ibu kalau punya anak laki-laki sering usap punggungnya, ya, pundaknya. Ya. Bukan sekedar usap ya, tapi usapan kasih sayang. Kenapa? Kelak kalau anak kita perempuan, nanti dia akan punya tanggungan. Dia bertanggung jawab terhadap anak keturunannya, cucu-cucu kita. Dipegang pundaknya, karena nanti amanah itu ada di pundaknya. Ya, punggungnya diusap. Ya, karena seorang laki-laki, anak kita laki-laki, kelak setelah dia nanti dewasa, maka dia itu akan menjadi apa, Bu? Tulang punggung. Akan menjadi tulang punggungnya keluarga. Bahkan bisa jadi kita tidak pernah tahu. Mungkin kelak nanti setelah kita lansia, ternyata yang nanggung biaya hidup, kebutuhan hidup kita adalah anak laki-laki kita. Sering diusap, termasuk kepalanya. Jadi kepalanya diusap, pundaknya sering ditepuk-tepuk, punggungnya sering diusap. Sering diusap. Ini sangat bermanfaat sekali. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, "Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si." Aku diberi nama oleh Nabi dengan nama Yusuf. Kemudian beliau mendudukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku. Mengusap kepalaku. Ya, laki-laki ya kalau diusap kepala itu nanti menjadi kepala rumah tangga untuk menantu kita dan cucu-cucu kita. Anak perempuan kalau diusap kepala, nanti dia jadi kepala apa, Bu? Hah? Kalau laki-laki kan kepala rumah tangga. Kalau anak kita perempuan diusap kepalanya, nanti dia jadi kepala apa? Kepala dinas. Kepala apa, Bu? Dia menjadi kepala di rumah suaminya. Ya kan, Ibu? Ibu-ibu suaminya punya rumah berapa, Bu? Suami itu kan boleh punya rumah 4. Paham, Bu? Tiap rumah siapa yang jadi kepalanya? Istrinya. Pos 1, istri 1. Pos 2 siapa, Bu? Istri 1 juga. Nah begitu Ibu. Pimpinannya suami. Dia nanti jadi kepala di rumah suaminya. Karena suami itu bisa jadi rumahnya ada 4 sekaligus isinya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi diusap kepalanya. Itu dicontohkan, diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya memeluk anak. Ibu suka memeluk anak, Bu? Dipeluk anak itu. Ya'la bin Murrah bercerita, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diundang untuk menyantap hidangan. Jadi Nabi dan sebagian sahabat diundang makan. Ternyata di tengah jalan Nabi mendapati cucunya yang bernama Al-Husain. Hasan Husain ini adik kakak. Maka dengan segera Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului orang-orang. Kemudian Nabi membentangkan kedua tangan beliau. Jadi beliau ingin mencandai, ingin bermain sama cucunya. Ketika di tengah jalan mau ke undangan makan, Nabi membentangkan kedua tangannya untuk menyambut cucunya ini. Namun ternyata Husain justru berlari ke sana kemari. Sementara beliau bercanda, tertawa, beliau kejar cucunya itu, ya. Akhirnya beliau pun berhasil menangkap cucunya itu. Jadi Nabi bercanda, ya, dengan Al-Husain cucunya.
Kemudian beliau memegang dagunya Al-Husain. Dagunya Al-Husain beliau pegang dengan salah satu tangannya, dan tangan yang lain memegang kepalanya. Kemudian beliau pun mendekap dan memeluknya. Ibu, rutinkan meluk anak. Ya, minimal 1 menit atau 2 menit pelukan. Itu akan sangat bermanfaat sekali. Akan sangat bermanfaat sekali membangun chemistry antara kita sebagai orang tua dengan anaknya. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Nabi kepada cucunya Husain. Kemudian Nabi bersabda, Husain minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husainan. Husain itu adalah bagian dariku dan aku bagian dari Husain, karena beliau cucunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai siapa saja yang mencintai cucuku ini. Kemudian terakhir Ibu, karena waktu kita terbatas, yang terakhir, memberikan makanan atau memberikan minuman, memberikan buah-buahan, memberikan kue atau apapun itu kepada yang paling muda. Jadi kalau ada anak-anak ya di tengah-tengah kita, maka kasihkan ya sesuatu yang ada di hadapan kita kepada yang lebih muda. Ini pernah dilakukan oleh Nabi ya, sebagaimana apa yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu diberi buah-buahan, ya, beliau mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di kota Madinah ini. Wa muddina, berikan keberkahan pada mud kami. Mud itu takaran atau timbangan dengan 2 telapak tangan seperti ini. Wasa'ina, dan berkahilah soknya kami. 4 kali menciduk gandum seperti ini, itu namanya 1 sok, ukuran zakat fitri. Nabi mendoakan, ya Allah berkahi mud kami, berkahi sok kami, barokatan ma'a barokatin, keberkahan demi keberkahan. Kemudian buah-buahan itu disodorkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yang paling kecil yang ada di sebelahnya beliau. Nah ini jadi artinya senang berbagi dengan anak kecil. Ibu kalau jajan jangan jajan sendirian, anak dikasih, begitu ya. Jangan buat orang tuanya saja. Barakallahu fikum. Nah, senang berbagi kepada anak-anak kita ini, itu nanti akan menumbuhkan karakter dermawan ya pada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada poin-poin yang lain dari pembahasan ini. Namun karena waktu kita terbatas dan dibatasi, kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga apa yang sedikit disampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Yang baik semoga kita bisa amalkan, yang buruknya semoga kita bisa jauhkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak yang saleh salehah, anak yang akan menjadi aset yang tidak ternilai harganya, tidak ternilai nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan kita panen ya menjadi pahala yang besar untuk kita bisa selamat di kehidupan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.